Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Para pemirsa, apa sebenarnya hakikat daripada hijrah? Kenapa orang itu tidak mau mengganti definisi hijrah itu dengan insyaf atau tobat? Padahal hakikatnya hijrah itu kan insyaf atau tobat, tapi mereka menggunakan definisi sendiri. Nah, disinilah kemudian menjadi rancu karena dianggapnya hijrah itu adalah yang satu aliran tertentu yang itu kemudian menganggap bahwa pendapat-pendapat lain dalam agama Islam itu salah, sesat dan lain sebagainya. Ya, di sini memang orang yang baru belajar agama itu ya harus kita pahamkan ya. Saya sering mengatakan kepada teman-teman yang berusaha untuk dalam tanda kutip hijrah menurut versi mereka, banyakin guru. Belajar jangan hanya dari satu guru, banyakin. Tapi justru ketika mereka memutuskan untuk hijrah, gurunya satu, ya itu saja yang diikuti. Dan ini menjadi bencana yang luar biasa dalam menerapkan kehidupan beragama. Dikiranya agama itu hanya dari satu orang saja, tanpa ada ketika daya kritis itu kemudian dibungkam ya, dia tidak boleh belajar kepada guru yang lain dianggap bid'ah, guru yang lain dianggap sesat, dan disinilah mulai dia melenceng daripada agama. Kenapa? Ya, saya harus katakan dengan jujur bahwa tidak ada guru yang melarang muridnya belajar kepada guru lain. Semua ulama ya. Imam An-Nasafi gurunya itu 550. Nah, gurumu berapa? Satu, itu yang kamu anggap adalah sebagai definisi hijrah yang betul, dan itu ya satu itu aja, ya dua lah, ya tiga, cuma itu. Banyakin guru karena semakin luas kita belajar dari banyak orang, ya maka kita akan tahu ya, kita ambil ya. Kalau memang itu kita ya belajar harus dari basic sih. Kalau Anda cuma yang mengaku hijrah tapi bacanya buku terjemahan, saya angkat tangan gitu ya. Ya pasti banyak sesatnya gitu loh, karena buku terjemahan. Ya jangan ya. Eh, Kalau memang mau belajar agama sungguh-sungguh, dari bahasa Arab dulu belajar pelan-pelan naik sehingga betul-betul tahu fase-fasenya belajar agama. Tidak kemudian hanya berbekal buku terjemahan kemudian membid'ahkan, mensyirikkan segala sesuatu yang itu sebenarnya pendapat minoritas di dalam intelektual khazanah keilmuan dalam Islam. Jujur, ya itu pendapat minoritas. Pendapat minoritas. Sedangkan pendapat mayoritas yang lebih selamat, ya itu tidak harusnya kita belajar yang seperti itu. Jadi banyak ketika dari banyaknya guru itu, ya banyakin guru, pokoknya guru semua yang menurut Anda berilmu, datangi belajari, ya belajar kepada mereka, nanti akan kebentuk sendiri. Oh, ini ternyata pendapat minoritas gitu ya. Ternyata pendapat minoritas nggak gampang mensyirikkan orang, tidak gampang membidah orang, tidak tidak gampang menganggap bid'ah orang lain. Ya, akhirnya malah justru semakin toleran, menganggap bahwa pendapat-pendapat ulama dalam berbagai bidang, ya dalam berbagai agama, bukan bidang, tema-tema itu, ya permasalahan itu ternyata memang beragam, sehingga akhirnya timbul toleransi. Tapi kalau gurunya cuma satu, apa dikatakan gurunya A, ya sudah A, ini lagu syirik ya. Solawat ini syirik bid'ah, yang solawat yang tidak seperti hadis apa. Terus cara sholat yang seperti ini bid'ah, salah. Lah ini gimana? Karena ilmunya masih cetek. Maka saya mengharapkan kepada teman-teman yang hijrah untuk memperbanyak guru. Sudah selesai belajar sungguh-sungguh, memperbanyak guru. Yang kedua, ikuti fasenya. Fasenya yaitu dari belajar bahasa Arab, dari yang dasar, kemudian naik. Ya, di situ akan kebentuk terbuka matanya. Jadi kalau mohon maaf kalau Anda belajar agama dari buku terjemahan ya, ya akan banyak melencengnya. Ya, pegang kata-kata saya seperti itu ya. Karena terjemahan-terjemahan seperti itu tanpa guru, apalagi buku-buku terjemahan yang tidak sesuai ya, ya maksudnya kadang seperti ini terjemahkannya agak diseleweng-selewengkan sesuai dengan keinginan mereka, ya mohon maaf ya, bahkan bukunya para ulama saja diseleweng-selewengkan, apalagi buku terjemahan. Maka pelajarilah agama secara sungguh-sungguh. Hijrah yang sungguhnya adalah diniati betul untuk menjadi baik ya, cari guru sebanyak-banyaknya, selesai itu, selesai, insya Allah akan ketemu sendiri mana yang mayoritas ya.
ikuti yang mayoritas, yang minoritas sudahlah jangan. Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.